Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai 17. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini, untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati. Kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang, lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari terkasih, setiap kali kita berkumpul untuk merayakan Ekaristi, kita diundang untuk memasuki misteri kasih Allah yang paling dalam. Misteri tentang roti yang dipecah dan dibagikan, tentang tubuh Kristus yang diserahkan bagi kehidupan dunia. Injil hari ini mengingatkan kita akan mujizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Ketika para murid menyadari bahwa mereka tidak memiliki cukup makanan untuk orang banyak, Yesus tidak meminta mereka untuk menyediakan lebih banyak. Sebaliknya ia berkata, "Berikanlah kepada mereka makan." Mereka hanya memiliki sedikit, yakni 5 roti dan 2 ikan. Tetapi mereka mempersembahkannya. Dan dalam tangan Yesus yang sedikit itu menjadi berlimpah, cukup untuk ribuan, bahkan tersisa. Inilah gambaran dari Ekaristi yang kita rayakan hari ini. Dalam setiap misa, kita membawa 5 roti dan 2 ikan, kehidupan kita sendiri, waktu kita, tenaga kita, perjuangan kita, bahkan kelemahan kita. Dan Yesus tidak menolak yang sedikit itu. Ia mengambilnya, memberkati, memecahkannya, dan membagikannya. Bukan hanya sebagai roti biasa, tetapi sebagai tubuh dan darahnya sendiri, sumber kehidupan yang kekal. Ekaristi adalah tanda cinta yang melimpah. Paus Benediktus ke-16 mengatakan bahwa Kristus sendiri adalah satu-satunya yang bisa mengenyangkan kelaparan terdalam kita, karena ia adalah kasih yang menjadi makanan. Tetapi Kristus tidak hanya memberi dirinya sebagai santapan, ia juga mengajak kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kasih ini. Tidak cukup hanya menerima Ekaristi, kita dipanggil untuk menjadi Ekaristi. Apa artinya? Artinya kita pun harus diberkati, dipecah dan dibagikan. Hidup kita, suka dan duka, kekuatan dan kelemahan, keberhasilan dan kegagalan, dipersembahkan dalam misa. Tuhan memakai semuanya itu untuk menjadi saluran kasih bagi dunia. Kita dipanggil untuk menjadi roti bagi sesama, menjadi saksi kasih yang nyata, menjadi bagian dari kehidupan Kristus yang dibagikan kepada dunia. Saudara-saudari, marilah kita bertanya kepada diri kita hari ini. Apakah kita sungguh hadir dalam Ekaristi bukan hanya sebagai penerima, tetapi sebagai persembahan? Apakah kita bersedia memberikan yang sedikit yang kita miliki untuk Tuhan pakai dan lipat gandakan? Apakah kita mau menjadi pribadi yang dipecah melalui pengorbanan, pengampunan, dan pelayanan, agar kasih Allah bisa dibagikan kepada lebih banyak orang? Ekaristi bukan sekedar perayaan. Ekaristi adalah cara hidup. Hidup yang diberi, diberkati, dipecah, dan dibagikan seperti Yesus sendiri. Semoga kita semua dikuatkan oleh santapan surgawi ini dan menjadi tanda kasih Kristus di tengah dunia.
Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan,